sahabat KKS yang terkasih dalam Kristus. Shalom, senang sekali kita semua pada malam hari ini bisa berkumpul kembali dan semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Pada malam ini kita akan bersama-sama belajar tentang iman Bunda Maria bersama narasumber kita Romo Gregorius Pasi SMM. Selamat malam Romo, selamat datang di ruang Zoom KKS Kelapa Gading. Terima kasih banyak untuk kesediaannya menjadi narasumber kami pada malam hari ini, tentunya di tengah-tengah aktivitas Romo yang cukup padat. Baiklah, sebelum memulai acara pada malam hari ini, kita satukan hati dan mohon penyertaan Tuhan agar Ia hadir dan membimbing kita untuk memahami firman-Nya. Mari Bapak Ibu kita satukan hati dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami di malam hari ini untuk bersama-sama mendalami firman-Mu, khususnya tentang iman Maria. Mohon berkat-Mu bagi Romo Goris sebagai perantara firman-Mu, sehingga apa yang disampaikan sungguh diilhami oleh Roh Kudus-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu juga kepada kami, agar kami mampu mengarahkan hati, budi, dan pikiran kami untuk memahami apa yang disampaikan, khususnya belajar beriman dari Bunda Maria, sehingga kami dapat memetik inspirasi iman dan semakin memperkuat iman kami kepadamu, menghasilkan buah-buah kebaikan, baik bagi diri kami sendiri, serta lingkungan dan masyarakat di mana kami berada. Berkati juga para petugas dan sarana komunikasi yang kami gunakan agar dapat berfungsi dengan baik dan dijauhkan dari segala gangguan. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Romo dan Bapak Ibu semuanya. Untuk kelancaran acara kita pada malam hari ini dari panitia akan menonaktifkan semua audio dan video dari Bapak Ibu semua. Nanti jika ada pertanyaan yang akan disampaikan terhadap materi yang dipaparkan oleh Romo, silahkan untuk menuliskan di kolom chat dan kami akan membacakannya. Mungkin demikian pemberitahuannya. Untuk selanjutnya, waktu dan layar saya serahkan kepada Romo. Silahkan Romo. Selamat malam, Bu Jacqueline. Ya, Ya, malam Romo. bisa dengar suara saya ya. Bisa, bisa mau. Ya, apakah layarnya juga bisa dilihat yang saya bagikan? Udah jelas sih mau. Baik. Terima kasih. Selamat malam semua saudara-saudari. Ya, ini kalau boleh tahu ini kelompok apa, Bu Jacqueline? Ini kelompok kerasulan Kitab Suci Paroki Kelapa Gading mau. Kelompok Kerasulan Kitab Suci Iya, Kelapa Gading. Luar biasa. Ya. Terima kasih ya sudah berkenan ya mengundang untuk berbagi ya dalam kesempatan ini. Ada berapa orang kita yang hadir malam ini? saat ini yang join 77 orang mau. 77. Iya, Baik, kelompok kerasulan kitab suci ya, teman-teman. Saya memilih teks dari Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Mudah-mudahan berkenan ya, karena sesuai iya, dengan namanya juga ya, kelompok kitab suci ya. iya, Jadi malam ini kita coba apa? Coba apa istilahnya? Mendalami ya iman Maria ya. iya. Titik tolak dari kitab suci ya dari perikop Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38.
Eh, Mungkin kita mulai dengan membaca ya teks tersebut ya. Eh, Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Saudari Jacqueline bisa membantu membacanya. Saya bukain dulu. Ya. Romo mungkin sambil nyari ayatnya boleh perkenalan dikit dulu nggak mau? Oh iya, iya, sorry. Makasih. Saya Romo Goris ya dari Serikat Maria Montfortan. Ya, sekarang ini bertugas di Malang di Pusat Spiritualitas Marial Montfortan. Oh, oke. Di SMM itu punya pusat spiritualitas, kantornya ada di Malang. Ya, pusat Oke. spiritualitas ini secara khusus menyediakan diri untuk pendalaman, penyebaran ajaran Montfort, ya, spiritualitasnya. Montfort terkenal terutama karena spiritualitasnya yang berpusat pada Kristus dan juga melibatkan Maria ya, dalam perjalanan rohani kita untuk bersatu dan menyerupai Kristus. Selain Jadi itu, melalui hari-hari karya. saya mengajar di STFD, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Vidya Sasana Malang, khususnya bagian teologi dogmatik. Di dalamnya ada kristologi, juga ada mariologi. Mariologi. Ya. Begitu mungkin perkenalan singkat. Oke, baik mau terima kasih. Mungkin saya akan bacakan Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Ini pemberitahuan tentang kelahiran Yesus ya Mo ya. Ya, Dalam bulan yang keenam, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apa maksud salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus, dan akan disebut Anak Allah. Lihat, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. inilah Kristus. Terima kasih ya, Saudari Jacqueline. Eh, Alangkah baiknya kalau saudara-saudari peserta Zoom ini boleh juga memegang kitab suci. Ya, memegang kitab suci karena kita akan coba ya melihat Maria ya yang dikisahkan dalam teks yang baru saja kita baca. Judul seri saya ini Ibu Yesus titik dua dikaruniai dan beriman. Jadi di situ sudah kelihatan jelas eh, siapa itu Ibu Yesus. Itu kan pertanyaannya, pertanyaan siapa itu Ibu Yesus? Nah, biasanya jawaban kita yang paling paling mudah itu dia adalah siapa itu Maria? Jawaban yang paling mudah dia adalah Yesus. Yesus ya.
Kalau dengan istilah yang lebih serius lagi kita katakan Bunda Allah. Itu berarti Yesus itu kita imani sebagai putra Allah. Sehingga mamanya disebut Bunda Allah. Atau Mm. dalam bahasa Yunaninya Theotokos, ya dalam bahasa Latinnya eh, Mater Dei atau Dei Genetrix. Ya. Jadi siapa itu Maria? Ya, Ibu Yesus. Lalu kemudian pertanyaan lebih lanjut lagi, siapa itu Ibu Yesus? Nah, jawaban di situ di judul yang kalian lihat itu yang dikaruniai Dan dari iman. Ya. Nah, itu saya sarikan dari Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Tetapi sebetulnya bukan saya yang pertama kali ngomong ini tentu saja. Sudah banyak ahli, ya, juga ahli tafsir, Mariolog, dan salah satu di antaranya itu Yohanes Paulus kedua. Yohanes Paulus kedua ini sederhana sekali ngomongnya. Dia bilang gini, eh, inti atau apa atau sederhananya gini, mau tahu siapa itu Maria? Dia bilang dengar saja dua mulut. Pertama mulutnya malaikat Gabriel, lalu yang kedua mulutnya Elizabeth. Mm. Nanti kita akan melihat apa maksudnya. Di mulut malaikat Gabriel itu Maria adalah yang dikaruniai. Mm. Lalu di mulut Elizabeth, Maria adalah orang yang percaya. Elizabeth bilang, berbahagialah dia yang percaya. Sehingga Yohanes Paulus II bilang, keseluruhan Mariologi, Mariologi itu eh, cabang teologi Katolik yang merefleksikan Maria. Jadi keseluruhan Mariologi atau inti Mariologi ada di dua mulut itu, yaitu di mulut malaikat Gabriel ketika menyalami Maria dan di mulut Elizabeth ketika juga memuji Maria. Nah, kita akan memperdalam hal ini. Nah, jadi teks yang kita baca tadi adalah salah satu perikop dari Lukas. Tapi kita mesti tahu dulu, ya, sebetulnya apa sih Injil Lukas itu intinya? Injil Lukas sebetulnya merupakan suatu pemberitaan atau kerigma. Jadi pemberitaan. Pemberitaan tentang apa? Pemberitaan tentang apa? Yang diberitakan oleh Injil Lukas itu karya penyelamatan Allah yang disiapkan dalam umat Israel, digenapi dalam diri Yesus, dan diberitakan oleh para murid. Kita melihat tiga hal. Umat Israel yang mempersiapkan karya itu. Jadi inti Injil Lukas itu pemberitaan. Bukan pertama-tama buku sejarah, tapi suatu pemberitaan. Pemberitaan apa? Pemberitaan tentang karya penyelamatan Allah. Nah, karya penyelamatan Allah ini disiapkan dalam umat Israel, digenapi dalam diri Yesus, dan diberitakan oleh para murid. Nah, perhatikan saya kasih merah di B ini. Maksudnya, itulah inti pemberitaan Lukas. Jadi Lukas mau memberitakan tentang Yesus. Bukan pertama-tama tentang Maria. Mm. Hanya gini, ketika dia ngomongin tentang Yesus, akibatnya dia juga ngomongin mamanya. Ya. Sehingga mamanya menjadi bagian dari pemberitaan Lukas. Gitu. Itu maksud saya. Tapi fokus utama Lukas yaitu karya penyelamatan Allah yang digenapi dalam diri Yesus. Jadi Lukas mau ngomongin tentang Yesus. Hanya ketika dia ngomongin tentang Yesus, mau tidak mau, Ngomong mamanya. mamanya. Karena ketika ngomongin mamanya, makin jelas jadinya siapa itu Yesus gitu maksudnya. Mm. Ya. Sehingga orang bilang, per Mariam ad Jesum, bukan hanya dalam hal doa berlaku ungkapan itu. Bukan hanya kita berdoa, ya, memohon doa Bunda Maria, lalu kemudian dengan begitu kita dibawa kepada Yesus. Bukan hanya berlaku untuk itu, tapi juga berlaku untuk gambaran atau pemahaman tentang Maria. Artinya, dengan memahami Maria, maka kita akhirnya juga memahami Yesus. Yesus. Contohnya setelah kalau kita mengatakan Maria Bunda Allah, oh berarti anaknya Allah gitu maksudnya.
Dan kebalikannya juga bisa berlaku. Dengan memahami Yesus, kita juga akhirnya memahami mamanya. Dengan memahami Yesus itu putra Allah, lalu kita akhirnya sampai kepada, oh mamanya Bunda Allah kalau begitu. Nah, jadi itu intinya ya, inti Lukas itu mau ngomongin tentang Yesus. Kita lanjutkan. Nah, perikop yang kita baca tadi namanya berita tentang kelahiran Yesus. Bukan berita tentang siapa itu Maria. Tapi ketika memberitakan kelahiran Yesus, penulis juga akhirnya memberitakan siapa itu mamanya yang mengandung. Itu. Nah, kalau kita lihat, kita mulai dengan kalau saudara-saudari memegang kitab suci akan sangat bagus sekali. Ya. Karena kali ini kan kelompok kerasulan kitab suci. Akan sangat bagus sekali kalau di tanganmu ada kitab suci sekarang ini. Nah, kita lihat eh, di Lukas tadi yang sudah dibacakan oleh saudari Jacqueline, Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Nah, ayat 26 itu sampai 27 itu kita sebut sebagai pengenalan karakter, pengenalan tokoh. Ya. Dikatakan dalam bulan yang keenam, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea. Jadi kapan bulan yang keenam? Terkait dengan kisah sebelumnya kan pengandungan Yohanes Pembaptis kan. Ya. Berarti 6 bulan setelah itu. Jadi peristiwa ini 6 bulan setelah itu ditampilkan tokoh yang pertama, malaikat Gabriel. Kemudian disebutkan Allah, Allah yang menyuruh dia. Menyuruh kemana? Ke sebuah kota bernama Nazaret. Lalu dijelaskan kota Nazaret itu ada di mana? Adanya di Provinsi Galilea. Hmm. Nah, di ayat 27, kepada seorang perawan. Nah, diperkenalkan lagi tokoh berikutnya. Nah, tokoh berikutnya ini diperkenalkan sebagai perawan. Lalu kemudian sebagai perawan, beliau ini bertunangan. Artinya orang yang sudah bertunangan. Hmm. Tetapi masih berstatus sebagai perawan. Nah, dengan seorang bernama Yusuf. Nah, diperkenalkan tunangannya. Tunangannya bernama Yusuf. Lalu latar belakang keluarganya, keluarga Daud. Nah, ini nanti erat terkait dengan status anak itu sebagai Mesias. Karena Mesias ini harus berasal dari keluarga Turunan Daud. Ya. Daud. Nah, nama perawan itu namanya disebutkan belakangan. Namanya Maria. Menarik bahwa penulis Injil Lukas memperkenalkan namanya Maria. Tapi nanti malaikat tidak menyebutnya, tidak mengatakan salam Maria. Ya. Jadi penulis memperkenalkan nama 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 perawan itu Maria, tapi nanti nama ini tidak dipakai oleh malaikat. Lalu kemudian B masuk, ya malaikat itu masuk. Ya. Ketika datang kepada Maria, ya, malaikat itu berkata, jadi itu masuk namanya ya. Jadi saya beri judul masuk. Jadi malaikat itu masuk, ya. Lalu kemudian 28b salam. Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Menarik sekali salamnya itu. Kita akan melihat maknanya apa. Lalu kemudian setelah menyampaikan salam, lalu ada pertanyaan dari Maria, tapi pertanyaannya dalam hati. Ya, tidak terungkap. Ya. Mengapa dia bertanya? Ya. Karena dia terkejut. Dia katakan, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apa maksud salam itu? Nah, dalam apa Maria ini termasuk orang yang apa ya? Orang yang ingin mengerti. Jadi dia tidak terima begitu saja. Dia menggunakan akal budinya dengan baik. Jadi dia bertanya, em, bertanya dalam hati apa maksud salam itu ya? Karena dia disapa sebagai yang dikaruniai. Ya. Salam hai engkau yang dikaruniai. Lalu dia ingin mengerti. Ya. Kayak kita kan, ya kita mungkin bertanya mengapa ketika kita masuk gereja kita membuat tanda salib, ya. Mengapa kita berlutut? Jadi kita ingin mengerti apa yang kita imani itu. Kemudian mengapa Yesus disebut juru selamat? Ya, kita harus mengerti. Ya, itu namanya teologi ya. Jadi Maria ini juga begitu ya. Dia seperti kalian kan ikut dalam apa dalam acara ini dalam rangka mengerti. Ya. Jadi iman itu memang harus dipahami, ya, dimengerti agar dapat dihidupi dengan sungguh. Nah, lalu malaikat memberikan penjelasan. Itu dijawab malaikat ya. Di ayat 30 sampai 33.
Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah." Jadi Maria memberikan penjelasan apa yang dimaksudkan dengan yang dikaruniai. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan akan memberikan kepadanya tata Daud bapa leluhurnya, dan ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi Maria ingin mengerti apa arti salam itu. Ternyata dalam salam itu terungkap pemberitaan tentang kelahiran Mesias. Terungkap juga siapa itu Mesias itu. Jadi Maria berusaha untuk mengerti mengapa saya disapa yang dikaruniai. Nah, jawabannya ternyata terkait dengan berita kelahiran Yesus. Lalu jawabannya ternyata terkait dengan ulasan atau penjelasan tentang siapa itu Yesus. Maka teks ini intinya kristologis. Hmm. Artinya menjawab pertanyaan siapa itu Yesus. Nah, dengan ketika Maria ingin mengerti, jawaban yang dia dapatkan adalah jawaban yang bersifat kristologis. Artinya mendapat jawaban tentang eh, seorang anak, dan anak itu adalah Yesus, anak itu adalah juru selamat. Lalu kemudian pertanyaan Maria berikutnya di ayat 34, saya tulis di situ. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki lain?" Nah, dalam pertanyaan ini sebetulnya eh, penulis menjelaskan kondisi Maria ketika malaikat itu datang, status perkawinannya, status relasinya dengan Yusuf ya. Terungkap dalam pertanyaan Maria, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Nanti kita akan berdalam ini. Lalu malaikat menjawab. Jadi Maria mengajukan situasi realnya. Saya belum dibawa ke rumah oleh Yusuf, belum berhubungan. Lalu malaikat memberikan solusi. Jawab malaikat itu, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Ya. Menaungi engkau. Anak yang akan dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Itu jawaban malaikat. Nah, jadi pertanyaan Maria ini membuat malaikat menguraikan lebih lanjut lagi tentang anak itu. Anak itu suku anak Allah karena nanti dikandung dari Roh Kudus, bukan dikandung dari hubungan dengan tunanganmu. Jadi yang diuraikan atau dijelaskan lebih lanjut itu adalah perihal Yesus. Jadi ini teks ini ngomongin tentang Yesus. Siapa itu Yesus? Ya. Agar orang atau pembaca sampai kepada pemahaman yang benar tentang Putra Allah itu. Lalu kemudian diuraikan lebih lanjut di ayat 36 sampai 37 ya. Lihatlah Elisabeth sahabatmu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu yang terakhir, jawaban Maria di C. Ya. Kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Itu di 38a. Lalu di 38b-nya, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Coba kalian lihat dulu di layar kalian itu. Indah sekali kan? Lu boleh lihat susunannya. Hmm. Wow, sangat sistematis ini. Ada pengenalan karakter, lalu di B ada masuk, lalu di B yang bawah ada berangkat. Hmm. Ya, indah sekali. Lalu di C, salam dari malaikat Gabriel. Lalu di C ini jawaban Maria. Hmm. Tadi malaikat mengatakan, "Salam hai engkau yang dikaruniai." Seperti di muka sudah saya bilang tadi, Hmm. menurut Yohanes Paulus kedua, siapa itu Maria ada di mulut malaikat Gabriel. Hmm. Ini salam. C, salam. Lalu ini jawaban Maria. "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Salam malaikat ditanggapi akhirnya oleh Maria dengan, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Nah, jawaban itulah nanti yang dipuji oleh Elizabeth. Ketika Maria mengunjungi Elizabeth, Elizabeth bilang, "Berbahagialah dia yang telah percaya." Sehingga Yohanes Paulus II bilang, siapa itu Maria? Ada di C ini. Hmm. Ada di salam malaikat dan di jawaban Maria.
Maria adalah orang yang dikaruniai dan juga orang yang menyambut kasih karunia Allah itu dengan iman. Nah, indah sekali ya. Ini C, C, D. Hmm. Pertanyaan terkait arti salam. D berikutnya, jawaban malaikat. E, pertanyaan bagaimana hal itu akan terjadi. E berikutnya, jawaban malaikat. Nah, kamu yang kelompok kitab suci ketika melihat ini mestinya kagum dong. Ya. Bagaimana penulis ini sungguh-sungguh diinspirasi oleh Roh. Ya, Ida kan lihat strukturnya itu. Bagus sekali ya, sistematis ya. Lalu kita juga melihat di merah-merah ini terlihat sekali warta malaikat tentang siapa itu Yesus yang di merah-merah itu. Jadi pokok pembicaraan malaikat itu adalah tentang Yesus. Tapi seperti Yesus. yang saya bilang tadi, ketika dia ngomongin Yesus, dia juga ngomongin tentang mamanya. Ya. Kita lanjut ya. Nah, siapa anak yang akan dilahirkan itu? Itu yang warta pokok Injil itu. Anak itu, ya, anak yang akan dilahirkan itu adalah namanya Terus. Yesus, yang artinya ya Yahweh tolonglah atau selamatkanlah atau lah Yahweh yang menolong atau yang menyelamatkan. Dengan kata lain, malaikat sedang memberitakan bahwa Yesus itu penyelamat, Hmm. sedang ngomongin itu ya. Lalu kemudian orang besar tentu saja luar biasa pentingnya dalam karya penyelamatan. Lalu kemudian yang ketiga, dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Hmm. Nah, di perikop ini, dia di ayat 31 sampai 33, di nomor 3 ini, memang belum kelihatan sungguh perbedaan antara Yesus dengan orang-orang lain yang juga kadang-kadang disebut anak Allah pada masa itu. Raja pada masa itu kan disebut anak Allah. Bangsa Israel juga disebut anak Allah. Nah, sampai di tahap ini belum kelihatan keistimewaan Yesus. Karena istilah anak Allah waktu itu memang umum sekali dipakai. Tapi nanti di perikop berikut, di ayat berikutnya, ketika malaikat mengatakan, ia akan dikandung dari Roh Kudus, nah, makin jelas keistimewaan Yesus sebagai anak. Nah, lalu kemudian yang keempat, dikaruniai tahta Daud, bapa leluhurnya, raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Kerajanya tidak akan berkesudahan. Itu gambaran tentang anak ini ya. Gambaran tentang ini. Artinya definisi anak ini. Anak ini kan Mesias ya. Lalu diuraikan di situ ya. Anak Allah yang maha tinggi, penyelamat, dikaruniai Daud, raja. Nah, dalam perjalanan waktu kan, misalnya nanti kisah 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 Yesus lahir tuh. Nah, apa di Bethlehem itu susah sekali untuk mencari, untuk mendapatkan tempat di mana Maria harus bersalin. Tapi kita melihat bahwa Maria tidak mempertanyakan yang ini semua. Kan ini semua kan indah, toh, indah, indah di awal ya, dijelaskan anak Allah. Tapi realitanya nanti nampaknya membuat kita yang bukan 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 Maria mungkin akan bertanya-tanya, kok katanya anak Allah, ya, apa penerus takhta Daud. Nah, tempat untuk bersalin aja tidak dapat. Ya. Lalu kemudian baru dilahirkan harus mengungsi dan seterusnya dan seterusnya. Tapi nanti kita melihat bahwa Maria itu sama sekali tidak berubah ya imannya ya. Dari apa yang dia dengarkan, imannya tentang Yesus sebagai Mesias tidak akan berubah. Ya. Kendati dalam situasi yang kelihatannya bertolak belakang dengan apa yang dikatakan ini. Nah, berita itu mendatangkan sukacita. Makanya tadi malaikat memulai dengan salam, hai engkau yang dikaruniai. Nah, makanya kita itu kan doa salam Maria kan diambil dari itu sebetulnya, salam itu ya. Mengapa kita mengatakan salam Maria? Karena terkait dengan salamnya malaikat itu. Nah, salam ini hakikatnya ungkapan sukacita. Nah, bukan sekadar salam, ya, tetapi ungkapan sukacita. Dengan bilang begini di doa salam Maria. Sebetulnya kita sedang mengatakan bersukacitalah. Itu sebenarnya ungkapannya. Maka kalau misalnya kita pegang rosario ini, jangan kayak memegang bunga lidah mertua, kayak memegang mawar. Mawar itu, mengapa rosario disebut
mengapa doa ini disebut rosario? Karena rosario ini artinya taman mawar. Ya, sehingga Hmm. memegang ini ya, kayak memegang mawar, ya. Menyalami Maria dengan penuh sukacita. Ya, jangan merengut, jangan kayak memegang uh, putri malu atau memegang bunga lidah mertua. Jangan, harus harus dengan sukacita karena mengingatkan kita akan salam amal yang disampaikan oleh uh, malaikat. Jadi salam ini menjadi ungkapan pemenuhan dari nubuat Sefanya ya, tentang Putri Sion. Dalam Sefanya bab 3 ayat 14 sampai 17. Umumnya para ahli ya tafsir terutama ya terkait dengan Mariologi menghubungkan salam itu dengan nubuat Sefanya ya. Dalam Sefanya itu dikatakan bersorak-sorailah hai Putri Sion, bertampik soraklah hai Israel, Raja Israel, yaitu Tuhan ada di antaramu. Tuhan Allahmu ada di antaramu. Jadi salam itu yang dipakai oleh malaikat untuk menyapa Maria. Ya. Jadi alasan Putri Sion bersukacita karena Tuhan ada di antaramu. Atau Tuhan Allahmu ada di antaramu. Harafiahnya, diam dalam pangkuan. Dalam pangkuan Maria itu. Ya. Nah, ketika menyapa Maria, bersukacitalah malaikat Gabriel hendak mengatakan bahwa pada Maria yang akan mengandung Mesias, membuat Sefanya itu digenapi. Maka ketika kita berdoa, mendoakan salam Maria, mungkin pikiran kita harus terbawa ke sini. Terkait, bukan hanya kita tidak hanya menyalami Maria, fokus kata salam itu adalah Yesus. Yesus ada. Yesus telah ada di antara kita. Emmanuel. Sehingga tidak benar kalau dikatakan bahwa fokus fokus dari doa salam Maria itu Maria. Bukan, Yesus. Karena hakikat salam itu sendiri terkait dengan sukacita. Sukacita karena Yesus menjadi Emmanuel. Cuma kita ngomongin itu kepada Maria, terkait dengan devosi kepada Maria. Tapi fokus dari salam itu adalah Yesus sendiri. Kita sedang ngomongin sukacita kita. Ya, sukacita bangsa Israel, sukacita umat manusia karena Allah ya sudah menjelma menjadi manusia, menjadi Emmanuel, diam di antara kita, ada bersama kita. Nah, jadi Maria adalah putri Sion, dari personifikasi dari umat Allah. Kita lanjut ya. Lalu apa peran Maria di situ? Dijelaskan ya peranan Maria. Melahirkan, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jadi peran Maria mengandung, benar-benar jadi ibu. Jadi Allah itu menjadi manusia bukan turun dari langit. Jadi mengandung. Lalu yang kedua, melahirkan. Pasti saja, pasti tidak hanya sampai melahirkan, tapi juga membesarkan. Di sini dikatakan menamai. Artinya kan menamai itu kan bukan sekarang kasih nama. Artinya membesarkan dia sesuai dengan namanya itu. Ini kan membesarkan Mesias istilahnya. Membesarkan juru Islam. Bukan main-main ini tugas ini. Ya. Mengandung, ya, melahirkan, dan membesarkan. Ini tugas keibuan. Nah, karena itulah Maria disebut Theotokos atau Bunda Allah. Ya, Bunda Allah karena dia mengandung, melahirkan, dan membesarkan. Nah, jadi kan kita mengimani ya, kita mengimani Allah sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Begitu ya, Jacqueline ya. Kita Ya, mengimani Bapa, Putra, dan dan Roh Kudus. terus yang menjadi manusia ini adalah Putra, pribadi kedua, toh? Ya kan? Ya, Jadi berarti sebelumnya, sebelum menjadi manusia, Putra ini sudah ada secara abadi bersama dengan Bapa dan Roh Roh Kudus. Kita Kudus. katakan Allah Putra. Nah, dia itu berarti dia adalah pribadi kedua, ya, pribadi kedua dari Allah. Ya. Jadi ada pribadi Bapa, pribadi Putra, pribadi Roh Kudus. Nah, pribadi kedua ini menjadi manusia berarti
eh, mengenakan unsur kemanusiaan, ya, mengenakan tubuh manusia, lalu kemudian mengenakan jiwa manusia. Nah, sehingga dia di satu sisi sungguh Allah, di sisi lain sungguh manusia. Nah, pengenaan pengenaan tubuh dan jiwa ini terjadi dalam rahim Maria. Yaitu pada tanggal 25 Maret itu. Ya, ketika Maria mengatakan, Memang "Aku kabar yang gembira. Tuhan, jadilah padaku." Disitulah penjelmaan itu terjadi. Walaupun kelahirannya 9 bulan setelahnya. Tapi peristiwa inkarnasi itu terjadi ya justru pada tanggal 25 Maret. Makanya itu hari besar loh. Ya, tanggal 25 Maret itu. Maria menerima kabar sukacita. Nah, di situ Putra Allah itu mengenakan kodrat manusia. Jadi, kalau Maria dikatakan Bunda Allah, bukan berarti bahwa Maria Allah, bukan. Bukan juga berarti bahwa kealahan Yesus berasal dari Maria, bukan. Maria Bunda Allah karena anak yang dia lahirkan itu adalah pribadi Allah Allah yang memiliki mau menjadi manusia. hati dan juga jiwa manusia. Dan itu harus dijelaskan dengan baik ya. Bukan ketika gereja mengatakan Maria Bunda Allah, bukan berarti bahwa Maria itu Allah, bukan juga berarti bahwa kealahan Yesus berasal dari Maria. Mau mengatakan bahwa penjelmaan itu terjadi dalam rahim Maria. Yang keluar dari rahim Maria bukan hanya badan dan jiwa Yesus, tapi juga eh, Putra Allah itu yang sudah bersatu dengan badan dan jiwa itu. Maka bahasa Latinnya sebetulnya Dei Genetrix yang melahirkan Allah. Ya. Bukan berarti bahwa kalahan berasal dari Maria. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana kondisi Maria saat itu? Nah, tadi di pengantar di ayat 27 dijelaskan kepada seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf. Itu kondisi Maria ketika malaikat itu datang. Lalu nama perawan itu sekali lagi disebutkan Maria. Nah, lalu sekali lagi ditegaskan di ayat 34 kondisi Maria di ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Artinya, nah, belum bersuami. Artinya, belum dibawa ke rumah oleh Yusuf. Nah, kita lihat. Nah, sebetulnya dalam adat istiadat perkawinan Yahudi itu ada dua tahap. Tahap yang pertama ini, yang kamu lihat di sini, pertunangan, atau istilahnya erusin, itu kesepakatan resmi untuk menikah. Dibuat di depan saksi, nah malah disertai mas kawin. Jadi dengan pertunangan, maka tunangan wanita sudah dipandang sebagai istri. Dengan pertunangan. Sudah menjadi istri. Namun masih tinggal di keluarga asal selama setahun. Nah, jadi kalau kalau Maria dan Yusuf sudah bertunangan, itu berarti di hadapan hukum dan di hadapan publik, Maria ini sudah menjadi istrinya Yusuf. Cuma belum dibawa ke Serumah. ini Ya. yang tahap kedua. Tahap kedua namanya nikah, nisuin. Istri dibawa ke rumah suami. Lalu hubungan suami istri terjadi setelah tahap ini. Nah, sekarang kita mengerti mengapa tadi Maria mengatakan eh, bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Laki-laki. Artinya dia belum dibawa ke rumah oleh Yusuf atau belum eh, selesai dengan tahap kedua, baru tahap pertama. Nah, terus bagaimana caranya Maria mengandung? Kan Maria tadi bertanya, ya, Maria mengungkapkan kondisinya. Saya dengan bahasa lain kita mengatakan saya baru bertunangan, belum dibawa ke rumah oleh Yusuf. Nah, pertanyaan ini kan eh, kemudian membuat malaikat menjelaskan caranya Maria mengandung, yaitu karya kreatif Roh Kudus. Malaikat mengatakan, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, di sini anak Allah ini akhirnya punya dimensi lain. Kalau tadi kan anak di yang ayat sebelumnya ya, anak Allah itu kan bisa dikenakan kepada Raja Israel, bisa juga kepada bangsa Israel. Tapi di sini ketika malaikat mengatakan disebut kudus anak Allah,
Itu berarti anak Allah dalam arti yang berbeda dengan yang lain. Hmm. Ya, dia dikandung dari Roh Kudus. Tidak sama saja dengan anak Allah yang lain, yang biasa disebut, ya, yang biasa disebut sebagai anak Allah. Misalnya bangsa Israel itu sendiri atau raja, ya, raja Israel. Jadi itu berarti Yesus ini anak Allah dalam arti yang lain sama sekali, yang tidak sama dengan orang lain. Nah, nah di sini menarik, caranya Maria mengandungi membuat dia akhirnya ibu perawan. Artinya apa? Punya anak, tapi perawan. Karena dia mengandungnya secara perawan, mengandung dari Roh Kudus. Kudus. Kita mengatakan ya, ya perawan Maria, Bunda perawan. Jadi di satu sisi dia ibu, di sisi lain dia perawan. Ya, inilah keistimewaan Maria, unik kan? Unik memang. Ya. Karena memang dia mengandung itu dari Roh Kudus. Nah, sekaligus di sini di perikop ini menjadi nyata iman kita akan Allah Tritunggal. Allah mengutus malaikat Gabriel mewartakan kelahiran Yesus putra. Lalu dalam dalam proses mengandung itu Roh Kudus bekerja. Jadi dalam perikop ini terungkap iman akan Allah Tritunggal Maha Kudus dan keterlibatan mereka dalam karya keselamatan. Sehingga penjelmaan itu sendiri adalah karya Bapa, karya Putra, dan karya Roh Kudus. Maka nanti kita mengatakan salam putri Allah Bapa kepada Maria. Salam Bunda Allah Putra. Kemudian salam mempelai Allah Roh Kudus. Kan indah mengungkapkan iman kita. Nah, malaikat ngomongin apa tentang Yesus dalam cara Maria mengandung dia? Ngomongin ini, Yesus adalah karunia Allah semata-mata, bukan hasil usaha manusia. Keselamatan itu pemberian Allah. Ya. Nah, eh, pada teks lain, misal pada Matius misalnya, cara ngomongin Yesus sebagai karunia Allah itu dengan silsilah A memperanakan B, B memperanakan C dan seterusnya. Tetapi ketika tiba pada Yusuf, ya, tidak dikatakan Yusuf memperanakan Yesus. Hanya dikatakan Yusuf suami Maria, ya, di sini dikatakan eh, Yusuf suami Maria. Dari Maria lahir Yesus yang disebut Kristus. Artinya Yesus itu memang bukan hasil 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 jerih payah manusia. Jadi Yesus yang kedua, Yesus adalah kudus. Artinya sepenuhnya dikhususkan bagi Allah, terhubung secara istimewa dengan Allah. Lalu yang ketiga, Yesus itu anak. Ya. Jadi caranya dia dikandung memperlihatkan tiga hal ini. Nah, sekarang Yesus anak Allah. Jadi Yesus bukan hanya Mesias, melainkan Putra Allah. Mesias itu gelarnya, ya, gelarnya. Dalam ketika Yesus menjelang akhir hidupnya di dunia ini, di Kaisarea Filipi, dia bertanya kepada para rasul, kata orang, siapa aku ini? Lalu mereka menjawab. Lalu kemudian dia bertanya, tetapi menurutmu siapakah aku ini? Lalu Petrus bilang, engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Jadi Yesus diimani sebagai Mesias. Mesias itu dalam bahasa Yunani-nya Kristos. Yang kalau diindonesiakan artinya yang diurapi. Mengapa dia disebut Mesias, disebut Kristos, atau disebut yang diurapi? Karena kan bangsa Israel itu menantikan seorang penyelamat atau juru selamat yang membebaskan mereka dari berbagai macam ya, perbudakan, bukan hanya perbudakan secara jasmani, tapi juga secara rohani. Nah, orang yang mereka menantikan itu sebelum tampil tentu saja diurapi. Maka kemudian mereka menantikan yang terurapi itu, yang dalam bahasa mereka disebut Mesias, atau dalam bahasa Yunani-nya disebut Kristus. Ya, kalau di Indonesia kan yang diurapi. Nah, yang diurapi ini adalah anak Allah dalam arti yang unik.
bukan dalam arti umum yang berlaku untuk setiap raja Israel dan seluruh umat Israel. Jadi Yesus benar-benar berasal dari Allah sendiri. Justru karena dia dikandung langsung dari kuasa Allah. Kesimpulannya, bagian yang pertama, Yesus Mesias, anak Allah. Dalam dia, harapan umat Yahudi akan Mesias keturunan Daud terpenuhi. Kemudian, caranya dia dikandung menyatakan bahwa dia melampaui harapan mesianik umat Yahudi. Artinya dia bukan hanya Mesias. Mesias ini adalah anak Allah. Maka tadi jawaban Petrus, engkau adalah Mesias, putra Allah. Dia adalah anak Allah dengan cara yang unik, berbeda dengan anak-anak Allah yang sudah dikenal Israel. Jadi teks ini ngomongin pertama-tama tentang Yesus. Tapi seperti saya bilang tadi, ya, ketika dia ngomongin tentang Yesus, dia ngomongin juga tentang ibunya. Ah, sekarang kita lihat bagaimana Maria menjadi ibu Yesus. Tadi kita lihat lagi ini, lihat lagi. Nah, ini pertanyaannya. Bagaimana Maria menjadi ibu Yesus? Kan kita bertanya tadi, siapa itu Maria? Jawabannya ibu Yesus. Kalau kita lanjutkan, bagaimana dia menjadi ibu Yesus? Jawabannya dari tanda merah ini. Ada di mulut malaikat Gabriel dan di mulut Maria sendiri. Jadi Maria menjadi ibu Yesus di mulut malaikat Gabriel. Salam hai engkau yang dikaruniai. Maria menjadi ibu Yesus karena berkat kasih karunia Allah. Nah, di sini di mulut Maria sendiri, Maria menjadi ibu Yesus karena iman. Jadi kasih karunia Allah ini ditanggapi dengan iman. Kita melihat lebih lanjut penjelasannya. Bagaimana Maria menjadi ibu Yesus? Di mulut malaikat, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria menjadi ibu Yesus berkat rahmat Allah. Tanpa rahmat itu tidak mungkin dia menjadi Yesus. Maria sendiri juga tidak pernah bercita-cita menjadi ibu Yesus. Ini merupakan Quran. Maka di doa salam Maria kita mengatakan, salam Maria penuh rahmat. Di salam kita ngomongin bersukacitalah Maria karena Tuhan menjadi manusia dalam rahimmu dan sekarang ada di tengah-tengah kami. Itu maksudnya. Salam Maria. Ya. Penuh rahmat. Ya. Maksudnya dia itu dikaruniai Allah. Karena ungkapan Yunaninya kaire ke karitomene. Yang dikaruniai. Salam hai engkau yang dikaruniai. Lalu ke karitomene ini ke dalam bahasa Latin diterjemahkan menjadi gratia plena. Nah, gratia plena ini secara harafiah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia penuh rahmat. Dari situlah muncul doa salam Maria kita itu. Salam Maria penuh rahmat. Tapi maknanya ini sebetulnya. Salam hai engkau yang dikaruniai. Jadi Maria menjadi ibu Yesus karena rahmat Allah. Kalau tidak dirahmati ya tidak mungkin dia menjadi ibu Yesus. Lalu kemudian karena iman mah kita ingat ya ketika paus kita ini terpilih ya, terpilih. Kita lihat sekali ya bagaimana wajahnya ya ketika dia tampil ya, tampil ya, pertama kali ya di balkon ya Basilika Satu Petrus. Kita ekspresi wajahnya. Nah, lalu kemudian kita bertanya mengapa begitu ekspresi wajahnya ya. Paus Leo XIV. Lalu dia katakan begini, saya dipilih bukan karena jasa saya. Nah, kayak hati Maria itu ya, kayak Maria ini ya, betul-betul dipilih karena rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan sendiri ya. Lalu kemudian Maria menanggapi ya, rahmat itu jawaban Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu karena iman Maria. Nah, yang dikaruniai, salam yang kau yang dikaruniai, itu di mulut malaikat Ibrahim. Ini julukan atau identitas Maria di hadapan Allah. Malaikat tidak mengatakan salam Maria. Dia mengganti namanya dengan yang dikaruniai. Cuma nanti dalam doa salam Maria kita mengatakan salam Maria penuh rahmat. Tapi bagi malaikat itu dia ganti kata Maria dengan kata yang dikaruniai atau yang dalam bahasa kitanya yang penuh rahmat. Jadi itu identitas Maria di hadapan Allah sebagai yang penuh rahmat. Searti dengan yang beroleh
kasih karunia di hadapan Allah. Ya, searti dengan itu ya. Kasih karunia itu terkait dengan tugas Maria sebagai ibu. Artinya dia dipilih untuk menjadi ibu Mesias. Itulah kasih karunia itu. Mengapa dikatakan Maria harus bersukacita? Bersukacitalah Maria ya. Karena dia mendapat kasih karunia, yaitu dipilih untuk menjadi ibu Yesus. Nah, lalu diungkapannya Maria dilimpahi anugerah istimewa sehingga terpilih dan disiapkan untuk menjadi ibu Yesus. Jadi untuk tugas sebagai ibu Mesias, Maria tidak hanya dipilih oleh Allah, tapi juga dipersiapkannya. Makanya malaikat mengatakan, selama engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Tuhan bersamamu. Di teks kita tadi, selama engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Artinya, nah, bukan mulai sekarang Tuhan menyertai engkau, tapi sejak semula. Itu berarti sejak dikandung dalam rahim mamanya. Maka kemudian gereja mengatakan Maria itu dikandung tanpa noda dosa. Ya. Artinya rahmat istimewa itu sudah ada pada Maria sejak saat pertama kali dia dibentuk dalam rahim mamanya. Hmm. Jadi Maria bukan baru mendapat rahmat istimewa ketika dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku. Bukan baru ketika itu. Tetapi sudah, ya, sudah sejak semula, sejak ia dibentuk dalam rahim mamanya. Makanya kan kita bisa mengatakan nanti dengan Maria bilang, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Jelas ini bukan jawaban dadakan. Ya. Jawaban ini juga keluar dari rahmat Allah, di samping iman Maria. Artinya kan Allah sudah merahmati Maria, sudah memberikan dasar-dasar, sudah bekerja secara istimewa, sehingga kemudian dia bisa mengatakan, punya Tuhan, jadilah padaku berkata. Ini sangat mendasar sekali saudara-saudari. Kalau malam ini kita berkumpul di sini dalam Zoom ini, kita percaya ini bukan hanya upaya kita manusia, tapi rahmat Allah. Ya, kita boleh berkumpul di sini, boleh mau sharing, mau berbagi bersama. Kita mengimani itu, ya, sebagaimana halnya pada. Nah, lalu berikutnya yang percaya ini jawaban Maria. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Ini merupakan tanggapan Maria atas rahmat Tuhan. Dengan jawaban itu, Allah Putra menjadi manusia. Kata kata orang kudus bilang begini ya. Setelah malaikat ngomong, akan tunggu tuh jawaban Maria seperti apa. Katanya para malaikat di surga itu menahan nafas. Ya. Kira-kira Maria akan ngomong apa. Begitu Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Sukacita besar di surga. Karena begitu dia ngomong, terjadilah penjelmaan itu. Mengapa tadi saya bilang tanggal 25 Maret hari raya Maria menerima kabar sukacita itu hari besar. Karena Allah mengumumkan bahwa dia merahmati Maria secara istimewa dan Maria menanggapi itu dengan iman. Jawabannya bukan main-main. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Itu menaruh seluruh dirinya. Itu kan maksudnya hamba Tuhan itu. Artinya dia mengabdikan seluruh dirinya untuk tugas itu. Tugas yang dikatakan oleh malaikat. Tugas sebagai ibu Yesus. Makanya nanti gereja mengatakan, dia pasti perawat tetap. Karena dengan mengatakan sesungguhnya aku ini hamba Tuhan jadilah padaku menurut perkataanmu, itu berarti dia hanya mau mengabdikan diri sebagai ibu Yesus sesuai dengan kata malaikat. Maka tidak mungkin dia menyibukkan diri dengan tugas-tugas lain, menjadi ibu bagi anak dengan mengandung dan melahirkan anak-anak lain. Nah, bagi tradisi Katolik itu sudah agak berbeda ya, dengan jawaban ini. Karena Maria mengatakan sesungguhnya aku yang artinya Maria secara total mengabdikan diri untuk tugas yang dipercayakan kepadanya sesuai dengan rencana Allah, yaitu total menjadi ibu Yesus. Ya. Totalitas. Ya. Nah, jawaban ini saudara-saudari sebetulnya bukan tanpa risiko. Jadi Maria tidak hanya mengatakan ya untuk menjadi ibu Yesus, tetapi juga ya terhadap caranya bagaimana ia menjadi ibu Yesus. Caranya bagaimana? Yaitu mengandung Yesus bukan dari hubungan dengan Yusuf,
tetapi dari kuasa roh. Nah, sebetulnya ini bukan tanpa risiko. Karena apa? Caranya dia mengandung ini sebetulnya penuh risiko. Dia sudah bertunangan. Dan kalau dia mengandung bukan dari hubungan dengan Yusuf, maka akan dituduh berzina. Dan dihukum sesuai dengan kitab ulangan. Atau diceraikan dan diberi surat cerai. Maka sebetulnya risikonya besar. Mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Jelas jawaban ini penuh risiko. Nah, pertanyaan kita, kan tentu saja Maria tahu risikonya, tahu? Itu risikonya kan? Dia akan dituduh berzina. Kita dengar dalam Injil apa? Injil Matius, Yusuf memikirkan untuk menceraikan Maria dengan diam-diam. Nah, karena dia seorang yang taat pada hukum. Dia harus menceraikannya. Tetapi kemudian malaikat memberitahukan tentang perihal anak yang ada dalam rahim Maria. Jadi itu risikonya bahwa apa? Dia akan dituduh berzina. Pertanyaan kita, apa yang membuat Maria berani mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut berkatamu. Ya, jawabannya tidak lain, karena dia percaya. Lagi pula, Maria tidak secara tuntas memahami tugasnya sebagai ibu Mesias, lalu perihal anak yang akan dikandungnya dan dilahirkan. Tapi ya, ia seperti hamba diminta untuk melaksanakan suatu pesan ya, tanpa ada penjelasan yang tuntas. Tapi dia tetap mengatakan, ya, apa dasarnya? Dasarnya Maria percaya. Percaya bahwa Allah itu baik, besar kasih setianya, kata-katanya menyelamatkan. Nah, ini mungkin pernah dengar kisah kisah tentang beriman yang saya sadar sedikit ya. Juga berulang-ulang orang ceritakan kisah tentang perihal beriman yang diambil dari gambaran Soren Kierkegaard tentang beriman. Nah, dikatakan ada sebuah bangunan bertingkat, katakanlah apartemen. Di salah satu tingkat apartemen, di salah satu tingkat dalam apartemen itu ada seorang bayi lagi berbaring. Suatu ketika apartemen ini terbakar, mulai dari lantai paling bawah, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, bayi yang lagi berbaring ini sadar akan bahaya api ketika api mulai masuk ke kamar. Ketika api mulai masuk kamarnya, dia bangun dan berlari ke arah jendela. Lalu dari jendela dia melihat ternyata semua orang sudah melarikan. Nah, ketika melihat dia nongol di jendela, orang-orang lari ke arah bawah jendela. Lalu berteriak, membujuk dia agar melompat. Mereka menandakan barang-barang yang membuat dia nyaman untuk melompat. Tapi dia tidak mau. Mereka terus-menerus membujuk, tapi dia enggan melompat. Api semakin berkobar. Mengapa mereka gagal menjadi konon? Tiba-tiba datang ayahnya dari tempat kerja. Ayahnya memberi gerak isyarat agar dia melompat. Dan anak itu segera melompat. Mengapa dia melompat ketika ayahnya menurut? Karena dia percaya. Saya. Mengapa dia percaya pada ayahnya? Karena dia kenal ayah. Hmm. Orang-orang tadi tidak dia kenal. Maka dia tidak bisa mempercayakan diri kepada orang yang tidak dia kenal. Nah, mengapa dia kenal ayahnya? Karena ada relasi dengan ayah. Ada pergaulan. Dia bergaul dengan ayah. Nah, hal yang sama saya kira terjadi pada dia mampu memberikan jawaban ya oleh karena dia percaya pada Allah. Mengapa dia percaya pada Allah? Karena dia kenal Allah. Mengapa dia kenal Allah? Karena dia berelasi dengan Allah. Kunci pokoknya relasi dengan Allah. Jadi kita kemudian mengenali bahwa jawaban Maria itu bukan jawaban dadakan, bukan jawaban tiba-tiba. Hmm. Jawaban itu ditumbuhkan hari demi hari dalam relasi dengan Tuhan. Kayak kita kan kalau ikut misa kan, ikut misa lalu maju terima komuni. Lalu imam Hmm. mengatakan tubuh Kristus. Kita akan Hmm. mengatakan amin. Hmm. Kita tidak mungkin mengatakan amin kalau dari lagu pembukaan sampai komuni yang kita pikirin semoga rumah saya laku terjual 2M.
Lagu pembukaan, semoga rumah saya laku terjual. Tuhan kasihanilah. Tuhan, semoga rumah saya laku. Lalu tiba-tiba saat komuni, tubuh Kristus, amin. Tidak ada Hmm. jawaban dadakan kayak gitu. Jawaban itu harus ditumbuhkan mulai dari lagu pembukaan. Ya. Tuhan kasihanilah, bacaan, homili, persembahan, doa syukur. Hingga akhirnya ketika dikatakan tubuh Kristus, kita mampu menjawab dengan penuh keyakinan. Amin. Artinya kita menyambut Yesus dan mempercayakan diri kepada Yesus. Itu maknanya kita mengatakan amin. Nah, hal yang sama terjadi pada Maria. Nah, mengapa Maria percaya? Karena dia kenal Allah. Mengapa dia kenal Allah? Karena dia bergaul dengan Allah. Kata-kata Allah tidak pernah mencelakakan, sebaliknya mendatangkan keselamatan. Jawabannya itu tidak dadakan, tapi dimatangkan oleh pengalaman, oleh relasi dengan Allah. Nah, agak beda dengan Sakaria, ya, reaksi Maria ya. Sakaria kan bertanya, bagaimana aku tahu bahwa hal itu terjadi sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut usianya. Nah, sementara Maria, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Nah, yang diminta oleh Maria, ya, Maria tidak ragu-ragu. Ya. Jadi Sakaria meminta tanda, sementara Maria meminta penjelasan. Artinya kan kondisi saya kan belum dibawa ke rumah oleh Yusuf. Terus bagaimana Hmm. hal itu bisa terjadi? Jadi Maria meminta penjelasan. Dia ingin mengerti caranya dia mengandung. Nah, sementara Sakaria kan ingin bukti. Hmm. Sakaria minta bukti bahwa dia dan istrinya dapat dan akan punya anak di usia tua. Sementara Maria meminta penjelasan terkait apa yang dapat dia buat agar bisa bekerja sama dalam apa yang direncanakan Allah, sebagaimana disampaikan oleh malaikat. Sehingga kalau Maria bertanya, eh, bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki? Maria tidak sedang ragu, bukan? Maria tidak ragu. Dia ingin mengerti caranya dia mengandung. Hmm. Jadi tidak bertentangan dengan jawabannya nanti. Nanti kan dia menjawab, aku ni hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Jawaban Maria cuma satu, cuma itu jawabannya. Sampai mati. Sampai dibawa ke salib. Jadi di sini Maria sama sekali tidak ragu. Dia minta penjelasan untuk mengerti cara dia mengandung. Nah, karena dia seorang perawan, dia ingin memahami bagaimana pengandungan itu akan terjadi. Dia minta klarifikasi, bukan konfirmasi seperti yang dibuat oleh Zakaria. Makanya Hmm. kan Zakaria menjadi bisu karena dia tidak percaya. Jadi pertanyaan Maria mengalir dari iman, sementara pertanyaan Zakaria datang dari kekurangan. Itu maksud saya untuk lebih mengerti ya tentang iman Maria ya, mengapa saya bandingkan dengan Zakaria. Benarnya. Jadi dengan mengatakan aku ini hamba Tuhan, ya, jadilah padaku menurut perkataanmu. Di satu sisi dia berawan, di sisi lain dia diminta untuk menjadi Yesus. Artinya Maria percaya bahwa dia dapat menjadi ibu perawan. Artinya apa? Dia memberi ruang pada kreativitas Allah. Percaya bahwa Allah dapat bertindak secara kreatif, melampaui batas-batas kesanggupan manusia. Ini yang pokok dari iman Maria ini. Kalau kita percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa, maka kita juga percaya bahwa Dia dapat bertindak secara kreatif melampaui batas-batas kesanggupan manusia. Hmm. Kan manusia, seorang wanita hanya bisa punya anak kalau berhubungan dengan laki-laki. Hmm. Tetapi Allah bisa bertindak melampaui itu. Tanpa berhubungan dengan laki-laki pun Maria bisa hamil. Di situ nah, nampak bahwa Allah itu bisa bertindak melampaui batas-batas kesanggupan manusia. Nah, Maria menggemakan iman Paskah. Jadi nanti kan para murid akan sampai kepada iman Paskah. Percaya bahwa Yesus bangkit berarti percaya bahwa Allah Maha Kuasa dan dapat bertindak melampaui batas-batas kesanggupan manusia. Ketika manusia bilang mati atau selesai, Allah masih bisa mengatakan hidup. Itu iman Paskah. Jadi iman Paskah ini sudah dimiliki oleh Maria ketika dia menerima kabar sukacita. Jadi inti iman Kristiani adalah iman Paskah, iman akan kebangkitan Yesus. Bahwa ketika manusia mengatakan mati
atau Yesus selesai, Allah bisa mengatakan belum selesai. Jadi Allah itu kreatif, mampu bertindak melampaui batas-batas kesanggupan manusia. Kalau kita lihat narasi Paskah ya, eh, kisah pada Minggu Paskah tentang kain peluh. Kain peluh itu dikatakan terlipat, ya, terlipat. Mengapa terlipat? Mau mengatakan belum selesai. Karena pada masa itu kan dalam tradisi ya, kalau orang makan ya, kalau orang makan ya, eh, biasanya ada kain. Nah, kalau kain ini biasanya kan kalau orang tuan tuan itu makan, biasanya pelayan itu nunggu, nunggu sambil mengintip. Nah, dia biasanya ada kain ya, kain. Nah, kalau tuan itu setelah makan dia melempar kain, tidak melipatnya lagi, berarti sudah selesai. Berarti boleh diringkas. Tapi kalau dia masih melipat dan meletakkan dengan baik kain itu, artinya jangan dulu diganggu. Artinya belum selesai. Nah, artinya kan ketika manusia mengatakan selesai, mati, Allah mengatakan belum, hidup, berlanjut. Nah, jadi ketika Maria mengatakan sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu, itu berarti dia percaya Allah Maha Kuasa. Dan kalau Allah Maha Kuasa, berarti Allah itu kreatif. Berarti Allah bisa bertindak melampaui batas-batas kesanggupan manusia. Berarti kata akhir bukan ada di manusia. Kata akhir ada di Allah. Ketika suami istri mengatakan, waduh perkawinan kami tak tertolong, perkawinan kami hancur. Allah masih bisa mengatakan, rujuk. Ketika orang mengatakan anak ini bodoh, dia tidak punya masa depan. Allah masih bisa mengatakan terus menerus dampingi, didik dia punya masa depan. Artinya, kata akhir bukan pada manusia. Kata akhir itu pada Allah. Kalau kita percaya Allah itu Maha Kuasa, berarti dia dapat bertindak melampaui batas-batas kesanggupan manusia. Ketika kita mengatakan Tuhan, saya hanya bisa sampai di sini. Berarti kita percaya Tuhan masih bisa melanjutkan apa yang kita tidak bisa. Itu iman. Itu iman Maria. Ketika Maria mengatakan aku ini hamba, dia percaya Allah bisa bertindak melampaui batas-batas kesanggupan. Lalu kemudian, itu yang pertama tadi. Lalu yang kedua, ya Maria ini bersifat total. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria merelakan diri secara penuh bagi karya penyelamatan Allah. Ya, sebulat-bulatnya ia menjadi hamba Allah taat kepada kehendak Allah, memberikan segenap jiwanya dan raganya bagi perwujudan rencana Allah. Totalitas itu tidak hanya dalam hal mengandung, melahirkan, tapi mengisi seluruh hidup Maria. Makanya nanti gereja mengatakan begini, setelah dia menyelesaikan seluruh perjalanan hidupnya di dunia ini, Maria diangkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan badan. Apa maksudnya? Jiwa dan badan ini harus dipahami dengan baik. Jiwa dan badan maksudnya begini. Seluruh hidup manusia, seluruh hidup Maria di dunia ini, ketika dia masih hidup di dunia ini, terintegrasi dalam relasinya dengan Allah. Tidak ada bagian dari hidupnya yang berada di luar itu. Dengan kata lain, ketika hidup di dunia ini, Maria seluruhnya mengabdikan diri bagi panggilannya sebagai ibu Yesus. Sehingga tidak ada bagian dari hidupnya yang berada di luar itu. Yang berada di luar relasi dengan Allah. Yang berada di luar tugasnya sebagai ibu Yesus. Sehingga seluruh dirinya tertata. Dengan kata lain tidak ada dosa. Atau dengan kata lain, nah sederhananya. Maria, kalau katakan Maria itu nginap, Maria sebelum check out sudah berkemas. Seluruh barang bawaannya tertata rapi, dikemas dalam relasi dengan anaknya Yesus, sehingga ketika jamnya check out tiba, dia membawa semuanya. Tidak ada yang tertinggal. Itu yang dimaksudkan dengan diangkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan badan. Jadi Maria dalam hidup, ketika hidup di dunia ini, memberikan diri secara total kepada Allah. Yang terungkap dalam jawaban, aku ni hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan.
Nah, kesimpulan pertama, Maria, ya, apa peranan Maria dalam sejarah keselamatan? Menurut perikop tadi, jawabannya sebagai ibu Yesus. Mengandung, melahirkan, membesarkan, mendampingi Yesus sampai di kaki salib. Dengan begitu, Maria secara istimewa bekerja sama dengan karya juru selamat untuk membarui hidup adik kodrati manusia. Karena itu dalam tata rahmat, Maria menjadi ibu kita. Apa maksudnya? Dalam tata rahmat itu, peran Maria sebagai Bunda Allah berlangsung terus. Nah, ini dulu ya. Jadi dengan menjadi ibu Yesus, Maria mengandung, melahirkan, membesarkan, dan mendampingi Yesus sampai di kaki salib. Artinya Maria menyumbangkan kerjasama ya, dalam karya keselamatan Allah. Maka dalam gereja, dalam teologi Maria disebut rekan penebus atau co-redemptrice. Artinya Maria, bukan Maria yang menebus, Yesus yang menebus. Nah, cuma dalam karya penebusan Yesus ini, Maria melibatkan diri. Melibatkan diri secara istimewa dan unggul, yaitu mengandung, melahirkan, membesarkan, dan mendampingi Yesus. Itulah sebabnya tadi Vatikan kedua mengatakan bahwa dalam tata rahmat, Maria adalah ibu kita. Dan Vatikan kedua melanjutkannya begini, Maria itu ibu kita sampai sekarang ini. Bukan hanya dulu. Artinya begini, kalau Maria mencintai Yesus sebagai anaknya, maka dia juga mencintai semua yang menjadi sasaran dari karya penyelamatan anak. Itulah cinta yang sejati. Ya. Nah, jadi karena dia mencintai Yesus, maka dia juga mencintai kita. Maka sampai sekarang Maria menjadi ibu kita. Setelah dia diangkat ke surga, dia tidak meninggalkan peran dan tugasnya sebagai ibu bagi kita. Dengan aneka pengantaraannya, dia memperolehkan rahmat-rahmat yang kita perlukan. Maka kita memohon bantuan doanya. Dengan cinta kasih keibuannya, ia memperhatikan keperluan saudara-saudari putra yang sedang bersiaran. Kesimpulan kedua, siapakah Ibu Yesus? Jawabannya ada pada malaikat ketika menyalami Maria dan pada kata-kata Maria menanggapi salam malaikat itu. Yang pertama, yang dikaruniai secara melimpah, lalu yang kedua, yang beriman. Menurut Yohanes Paulus kedua, dua hal ini menjadi inti Mariologi atau kebenaran pokok tentang Maria. Ya. Nah, terkait dengan yang beriman, Elizabeth mengatakan, ya, berbahagialah ia yang percaya, sebab apa yang dikatakan Tuhan padanya akan terlaksana. Karena itu, kita bisa mengatakan, jawaban atas pertanyaan siapa itu Maria, digemakan oleh malaikat Gabriel dan oleh Elizabeth. Kesimpulan ketiga, Maria itu jendela menuju Allah Tritunggal. Tadi saya sudah jelaskan ya. Dalam peristiwa mengandung Yesus secara perawan oleh Maria terlihat dengan jelas bagaimana ketiga pribadi Allah Tritunggal Maha Kudus mengkomunikasikan diri. Karena itu Maria disapa sebagai putri Allah Bapa, Bunda Allah Putra, mempelai Allah Roh Kudus. Dalam peristiwa pengandungan Yesus terlihat dengan jelas bahwa keselamatan memang jatuh dari atas sebagai anugerah, tetapi juga harus tumbuh dari langit sebagai sesuatu yang diperjuangkan. Kita harus menyambutnya. Pada Maria, rahmat dan tanggapan manusia bersahutan satu sama lain. Sahutan yang mendatangkan keselamatan. Dengan kata lain, keselamatan itu memang anugerah Allah, tapi anugerah itu harus ditanggapi dengan. Karena itu apa yang terjadi pada Maria dalam pengandungan Yesus menjadi semacam jendela untuk memandang Allah Tritunggal dalam karya keselamatan. Kesimpulan yang ketiga, rekomendasi ya. Satu, maka kita mesti berdevosi kepada. Devosi itu apa? Sikap hati serta perwujudannya. Sikap hati itu apa? Kasih, hormat, kagum, bangga, dan seterusnya. Mengapa kita kagum, bangga, hormat? Ya karena tadi itu. Karena Allah merahmati dia, dan dia menanggapi rahmat itu dengan iman. Kita mestinya kagum dong. Dan itulah devosi. Devosi itu
rasa kagum, rasa hormat, rasa percaya, rasa bangga, lalu diungkapkan dalam doa rosario, dalam novena, dalam siara, dan seterusnya. Rekomendasi berikutnya, ya. Maria itu dikaruniai karya agung Allah dan beriman, anggota gereja, maka pantaslah bila dia dikasihi, dihormati, dipercayai. Ya. Dan karena itu orang dalaskan doa Maria, bersiara, melakukan kerja bakti Maria, dan seterusnya. Rekomendasi yang kedua, ya kita mempercayakan diri kepada doa-doa Bunda Maria. Karena sampai sekarang pun dia tetap menjadi ibu. Lalu rekomendasi yang ketiga, nah, kalau Maria itu ibu, maka kita juga mesti ikut ambil bagian dalam tugasnya sebagai ibu, yaitu mengandung, melahirkan, membesarkan. Mengandung artinya mewartakan Yesus. Melahirkan artinya membaptis dalam peristiwa pembaptisan. Membesarkan artinya membantu orang untuk berkembang menjadi serupa dengan Yesus. Nah, gereja adalah ibu seperti Maria. Oleh karena gereja juga mengandung melalui kesaksian hidup, melalui pembaptisan, melalui evangelisasi, sehingga ada orang tertarik untuk mengenal dan mengimani Kristus. Lalu gereja melahirkan melalui pembaptisan, lalu gereja membesarkan melalui pelayanan sakramen, aneka karya pastoral, dan seterusnya. Siapa itu gereja? Gereja adalah kita. Nah, gereja menghayati tugas kibuannya melalui kita, ya, mengandung melalui pembaptisan, melahirkan melalui pembaptisan, membesarkan melalui pendampingan, katekesi, dan seterusnya. Baik saudara-saudariku, itu yang bisa saya sharingkan pada kesempatan ini. Semoga berkasih. Oke, baik Romo, terima kasih untuk penjelasannya yang luar biasa ya terkait iman Maria, bagaimana hubungannya dengan Yesus dan peran Maria dari awal kelahiran sampai dengan ketika karya penyelamatan Yesus terjadi di kayu salib. Mungkin kita lihat dulu mau ada beberapa pertanyaan. Untuk Bapak Ibu yang lain, jika ada pertanyaan silakan menuliskan di kolom chat ya. Mungkin saya baca ini dulu mau. Romo, Bunda Maria menjadi pendamping atau perantara dari doa-doa kita karena Bunda Maria adalah ibunya Yesus, sehingga akan lebih didengarkan oleh Yesus. Pada litani Santa Perawan Maria, mengapa kita memohon pada benda-benda untuk mendoakan kita seperti mungkin ini maksudnya gelar Maria ya Mo. Ada bejana rohani, bunga mawar, benteng Daud, bintang timur, dan lain-lain. Ya, baik. Yang pertama ya, apa tadi yang pertama, Jacqueline? Kenapa pada litani Santa Perawan Maria kita memohon pada benda-benda untuk mendoakan kita? Mungkin ini maksudnya gelar untuk Bunda Maria Mo, karena Ya, yang ngomongnya pertama, bejana rohani, yang tadi yang bunga pertama. mawar. Tidak, yang pertamanya, pertanyaan pertama. Oh, yang pertama, oke. Romo, Bunda Maria menjadi pendamping atau perantara dari doa-doa kita karena Bunda Maria adalah ibunya Yesus, Baik, baik. sehingga Nah, akan lebih didengar oleh Yesus. pertama sekali, kata pengantara ya, kata pengantara ini harus dimengerti dengan baik. Nah, eh, kata pengantara kalau dikenakan kepada Yesus, artinya berbeda dengan kalau dikenakan kepada Maria. Nah, Hmm. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu Allah. Allah, hakikatnya Allah. Lalu kita ini ciptaan, ya, ciptaan. Hmm. Nah, jadi jelas ada perbedaan antara Allah sebagai pencipta dengan kita ciptaan. Nah, tugas pengantara bukan ada di tengah-tengah, bukan ada di antara Allah dan manusia. Tugas pengantara adalah menyatukan Allah dengan manusia. Manusia. Maka pengantara itu harus bergerak dari dua arah, dari Hmm. atas sebagai Allah Dari dan dari bawah sebagai manusia. Dan Yesus yang melakukan itu. Jadi Hmm. Yesus itu bergerak dari atas sebagai putra Allah yang menawarkan keselamatan kepada manusia, membawakan keselamatan kepada manusia, lalu kemudian bergerak juga dari bawah yang menerima keselamatan itu. Makanya Hmm. dalam doa syukur agung dikatakan imam mengatakan dengan pengantaraan dia bersama dia Sama dia dan dan dalam datang dia. bagimu Hmm. Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Artinya
Yesus itu bukan hanya keselamatan yang datang dari atas, tapi juga penerimaan keselamatan. Kita menerima keselamatan itu dalam Yesus. Maka Yesus bergerak dari dua arah, dari Allah atas dan dan dari dari bawah. manusia. Sehingga hanya Yesus yang bisa begitu, karena hanya Dia yang sungguh Allah Hmm. dan sungguh manusia. Berarti Bunda Maria bukan perantara ya, Mo ya? Bukan perantara dalam arti itu. Bukan Hmm. perantara dalam arti itu. Jadi praktisnya kalau perantara sebagai bergerak dari dua arah, dari sisi Allah dan dari sisi manusia, berarti hanya Yesus yang memenuhi. Jadi itu artinya Yesus sebagai pengantara. Dia bergerak dari pihak Allah dan juga dari pihak manusia. Terus Manusia. Maria. Nah, kadang juga memang di Maria juga disebut pengantara. Pengantara doa kita katakan. Nah, tentu saja artinya berbeda dengan yang tadi. Karena Hmm. Maria hanya manusia, tetapi manusia yang unggul dalam hal iman. Ya, seperti yang kita uraikan tadi. Kemudian manusia yang unggul dalam keterlibatannya dalam sejarah keselamatan. Karena perannya sebagai Bunda Allah. Jadi memang Maria adalah manusia, tapi eh, dia unggul dalam hal iman. Ya. Lalu kemudian unggul dalam hal peran dalam sejarah keselamatan. Karena hanya dia yang memainkan peran sebagai ibu Yesus. Nah, karena dia manusia, maka gerakannya dari pihak manusia. Maka gerakannya Membawa bersama-sama dengan manusia menuju kepada Allah dengan perantaran siapa? putranya, Yesus Putranya. Kristus. Jadi berarti kita bersama-sama dengan Maria Maria. menuju kepada Allah dengan Dengan perantara. perantaraan Yesus. Sehingga doa kita berdoa bersama Maria. Sehingga rumusan doa salam Maria itu begini. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa. Jadi yang diminta adalah doanya. Itu berarti kita Hmm. memohon doanya. Atau kita berdoa bersama Bersama Bunda Maria. Maria. Ya. Jadi kita Hmm. berdoa bersama Bunda Maria. Maka kita katakan, Bunda Maria, tolong saya. Saya lagi sakit. Artinya maksudnya, doakan saya. Jadi kita meminta doanya. Jadi begitu ya, apa, kurang lebih penjelasan saya. Sehingga Oke. kita mengandalkan doa Maria. Jadi agak berbeda. Kata pengantara itu ketika dikenakan kepada Yesus berbeda maknanya dengan ketika dikenakan kepada. Bunda Bunda Maria. Terus Oke, pertanyaan. terima kasih Romo untuk apa klarifikasi ya penjelasannya yang sangat jelas gitu ya penggunaan kata perantara perantara untuk Bunda Maria. Ya, Kemudian pertanyaan berikutnya Mo, pada litani Santa Perawan Maria, mengapa kita memohon pada benda-benda untuk mendoakan kita seperti bejana rohani, bunga mawar yang gaib, benteng Daud, bintang timur dan lain-lain. ya, Ini ya. kan seperti gelar-gelarnya Bunda Maria ya Mo. Boleh dijelasin Mo? Jadi orangnya sama, ya orangnya sama. Lalu kemudian kita menamai orang itu dengan berbagai macam keistimewaan. Jadi bukan berarti bahwa kita meminta benda-benda itu, tapi itu semacam metafor, ya metafor untuk membantu imajinasi kita untuk mengerti lebih dalam tentang pribadi Maria, juga tentang perannya dalam sejarah keselamatan, juga relasinya dengan Allah, juga relasinya dengan umat manusia. Kita menggunakan istilahnya metafora, ya, atau metafora yang membantu kita untuk mengerti kekayaan dari iman Maria, kekayaan dari relasinya, juga keistimewaannya di hadapan Allah. Jadi sasarannya tentu saja Maria dan bukan benda-benda itu. Itu hanya metafor untuk menggambarkan Ya, Maria. hanya gambaran gitu ya mau ya kira-kira diumpamakan seperti itu gitu ya. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi. Ini mungkin tadi sudah dijawab juga ya mau ada pertanyaan dari salah satu peserta. Apakah Yesus sama dengan Yohanes Pembaptis di Lukas 1:15 yaitu Yohanes Pembaptis penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Jika berbeda, kenapa Yohanes lebih spesial sedangkan Yesus turunnya Roh Kudus ketika dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Mungkin maksudnya kini bedanya Yohanes
membaptis dengan Yesus apa gitu. Karena Yohanes membaptis juga penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Jadi pertama-tama tentu saja konteksnya ya, ketika Injil itu mengisahkan tentang pembaptisan Yesus ya. Ya. Jadi pembaptisan Yesus hampir semuanya diceritakan oleh keempat Injil. Jadi Yesus sebelum memulai pelayanan publiknya, dia dibaptis oleh Roh Kudus. Itu semacam pemakluman tentang dirinya sebagai yang diurapi, sebagai yang Mesias yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Tentu saja Yesus selalu dalam persekutuan dengan Bapa dan juga dengan Roh Kudus. Tapi di pembaptisan itu istimewa, oleh karena itu terkait dengan pemakluman. Inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia, dan seterusnya. Jadi dimensi kemanusiaan Yesus itu memang sungguh-sungguh dijiwai oleh Roh Kudus. Itu pemakluman akan perutusan mesianiknya. Sehingga itu kan dikisahkan sebelum Yesus tampil di hadapan publik. Nanti setelah dibaptis dia akan pergi ke Sungai Yordan. Agak berbeda dengan dengan Yohanes. Yohanes justru disucikan oleh dikuduskan oleh kunjungan Maria itu ya. Karena ketika berkunjung kepada Elizabeth. Elizabeth, Maria itu kan sudah membawa Yesus ya. Yesus Hmm. itulah kemudian yang menyucikan anak dalam rahim Elizabeth itu. Elizabeth. Elizabeth mengatakan ya, setelah dia dipenuhi oleh Roh Kudus ya, Elizabeth mengatakan ya, siapakah aku ini ya, sampai ibu Tuhanku datang ya, mengunjungi aku, sebab ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang dalam rahimku melonjak kegirangan. Jadi tetap konteksnya berbeda ya. Yesus Yesus kan sungguh Allah dan sungguh manusia. Sebagai yang sungguh Allah, dia selalu dalam persekutuan dengan Bapa dan juga dengan Roh Kudus. Lalu kemudian pemakluman kisah pembaptisan itu adalah kisah pemakluman pengumuman Yesus sebagai Mesias ya sebelum dia tampil di hadapan publik. Artinya unsur kemanusiaannya, sisi kemanusiaan yang memang dipenuhi dengan Roh Kudus. Bukan baru saat itu, ya karena ketika dibentuk dalam rahim Maria pun juga Roh Kudus berkarya. Ya. Jadi konteksnya ada konteks pemakluman, pemakluman tugasnya sebagai Mesias. Tugas itu ya menggambarkan tugas itu dilaksanakan ya, oleh unsur kemanusiaannya yang memang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya. Roh Kudus bukan baru turun saat itu, ya. Ya. Tapi pengumuman tentang tugasnya sebagai Mesias dan dalam menjalankan tugas sebagai Mesias itu unsur manusia yang memang benar-benar dikuasai dan dipenuhi oleh Kudus. Ya. Oleh Roh Kudus. Oke, makasih Mo untuk penjelasannya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Eh, Luar biasa penjelasan Romo Goris, terutama tentang permarian itu Yesus. Apa ciri yang khusus dalam spiritualitas Maria menurut De Montfort Romo? Ada yang nanya itu mau. Jadi spiritualitas Maria menurut De Montfort. Panjang sekali nanti. Saudara Jacqueline memang untuk jelaskan ini memang apa ya butuh sesi khusus ya. Karena memang dalam gereja Montfort di satu sisi memang terkenal karena devosinya kepada Bunda Maria dan dia menulis buku yang terkenal itu namanya Bakti yang Sejati kepada Maria. Mungkin nanti suatu ketika kalau mau ada sesi tentang itu ya. Dikupas khusus gitu ya mau yang untuk membahas itu ya. Iya, jadi beliau ini Montfort itu dia kan hidup tahun 1600 1670 1673 sampai 1716. Jadi dia menulis buku yang terkenal Bakti yang Sejati kepada Bunda Maria. Nah, buku ini dibaca oleh Yohanes Paulus II bahkan sebelum dia jadi frater. Nah, ya. Waktu itu Yohanes Paulus II ini ragu tentang devosinya kepada Bunda Maria. Lalu dia ke pembimbing rohani minta minta nasihat. Lalu sama pembimbing rohani dikasih bukunya Montfort. Nah, ketika dia membaca itu rupanya dia senang sekali. Nah, dia menemukan suatu ungkapan yang bagus sekali. Totus tuus. Segalanya milikmu. Ya Yesus
melalui Maria. Itulah yang kemudian menjadi moto Yohanes Paulus II. Ketika diangkat menjadi uskup, lalu kemudian ketika menjadi paus, totus tuus itu diambil dari Montfort. Hmm. Jadi Montfort itu seorang yang menyerahkan seluruh dirinya kepada Yesus melalui Maria. Dan Yohanes Paulus II melanjutkan itu. Ya, melanjutkan itu secara rohani. Yohanes Paulus II menyerahkan seluruh diri, bahkan seluruh masa kepausannya ke dalam tangan Bunda Maria. Bunda Maria. Maria Yohanes Paulus II kan orang yang sangat devosional, kan, sangat Ya. berdevosi kepada Maria. Tetapi jauh sebelum Montfort menulis bakti yang sejati kepada Maria, dia menulis satu buku lain yang namanya kasih, ya, kepada dan kasih dari dan kepada sang kebijaksanaan yang menjadi manusia. Artinya Hmm. Montfort pertama-tama adalah orang yang mencintai Yesus. Hmm. Itu yang pertama. Jadi dia merasa begitu dicintai oleh Yesus, dicintai oleh Allah dalam diri Yesus Kristus, dan dia merasa sangat dicintai oleh Yesus. Lalu kemudian dia berusaha untuk mengungkapkan cintanya pada Yesus, berusaha untuk dekat dengan Yesus dan menjadi serupa dengan Yesus. Nah, dalam perjalanan rohaninya, dia merasa, Menemukan Maria. ya, dia merasa terbantu untuk Hmm. dekat dan bersatu dengan Yesus berkat peran Maria. Hmm. Maka dia membuka diri bagi peran Maria. Artinya, makanya dalam buku pertamanya, ketika dia ngomongin tentang Yesus sebagai cinta dari Allah, dia hanya nyinggung sedikit saja tentang Maria. Karena perhatiannya kepada Maria baru muncul ketika dia sadar bahwa dia bisa mencintai dan terbantu untuk mencintai dan mengenal Yesus berkat bantuan Maria. Maka Maria. dia menulis buku yang kedua. Buku yang kedua itu semacam biografi rohani Montfort lah. Dia bertutur Hmm. tentang bagaimana Maria itu berperan dalam hidupnya sehingga dia merasa bersatu dan merasa ya berkembang untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus. Itu semua dia rumuskan dengan ajarannya gini. Kalau kita sadar, percaya bahwa Maria itu ibu Yesus dan juga ibu kita, maka kita harus secara sadar juga membuka diri bagi keibuan Maria itu agar dia yang bekerja leluasa ya, membantu kita dengan aneka perannya, aneka kepengantaraannya, sehingga hari demi hari kita menjadi bersatu dan serupa dengan Yesus. Jadi Montfort ini memang orang yang berdevosi kepada Maria, tapi dia kristosentris, sangat berpusat Hmm. pada Yesus. Kristus. Tujuan akhir seluruhnya adalah Yesus. Yesus. Sedangkan Maria itu seperti sarana dan jalan ya, untuk Hmm. bersatu dan menjadi serupa dengan Yesus. Maka dia menyerukan, ayo mari kita memberikan seluruh diri kita kepada Yesus melalui hati. Maka setiap pagi kami ngomong, pembaktian diri, aku milikmu semata-mata, dan segala milikku kupersembahkan kepadamu, ya Yesus yang terkasih, melalui Maria ibumu yang sejati. Setiap hari kami. Setiap hari. Itu mungkin ya perkenalan singkat tentang. Iya, iya. Makasih, Kalau Mo. saudara-saudari memang mungkin pingin tahu lebih dalam, kami memang kami punya pusat spiritualitas yang misi utamanya menyebarkan spiritualitas Marial. Kalau saudara-saudari pingin retret atau rekoleksi, silakan datang ke Malang. Kami ada rumahnya, tersedia rumahnya di Rumah sini. retret ya. Ada rumah Montfort ya tersedia untuk itu, untuk menerima orang yang ingin menyepi atau mendalami ya secara rohani ya, terutama spiritualitas Marial. Silakan. Oke, baik, Mo. Terima kasih. Ya, di samping Paus Yohanes Paulus II, Paus Fransiskus, juga Paus kita yang baru juga Hmm. sepertinya juga memiliki devosi gitu ya, Mo ya, ke Bunda Maria. Maaf, Jekli, saya salah. Ya. Dan Legio Maria ini kan didirikan oleh Prekda. Ya. Yang Itu Simon Ford ini ya, Mo. bukan Legio Maria. Legio Maria itu kelompok kerasulan awam yang luar biasa Hmm. tersebar di seluruh dunia ya. Luar biasa. Di Indonesia ini kita kita punya tiga senatus ya. Senatus Hmm. Malang, Jakarta dan Kupang. Nah, Legio Maria ini didirikan oleh seorang awam Katolik. Legio Maria ini kelompok kerasulan awam. Ya. Bukan kelompok Hmm. doa, kelompok kerasulan karena dia merasul. Nah, Legio Maria ini Hmm. didirikan oleh Frekta tahun 1921. Dan sebetulnya buku pegangan Legio Maria
diinspirasikan oleh tulisan Montfort tadi, buku Bakti yang Sejati. Frenda menerjemahkan spiritualitas bakti sejati itu dalam karya Kerasulan Legio Maria. Sehingga antara Legio Maria dan Montfort itu ada hubungan yang sangat dekat sekali. Ya. Sehingga kebanyakan legioner Legio Maria memang ketika mau mendalami spiritualitas Maria atau devosi kepada Maria, mereka bisa menghubungi Romo-Romo Montfortan atau Romo-Romo SMM. Karena memang spiritualitasnya terkait erat ya, satu sama lain. Oke, oke, ya. Terima kasih Mo untuk penjelasannya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Malam Romo, pada saat kunjungan Malaikat Gabriel, Maria sebenarnya kan sudah bertunangan ya dengan Yusuf. Tapi mengapa ia masih bertanya bagaimana hal itu mungkin terjadi? Logikanya, kalau seorang wanita akan menikah dan kemudian didoakan agar mempunyai, ya istilahnya kalau wanita itu menikah kan memang ada kemungkinan akan mempunyai seorang putra. Sehingga memang Maria menjawabnya amin. Nah, gimana tanggapan Romo? Tadi sudah dijelaskan, kalau Ya, tadi mengikuti dengan baik penjelasannya, ya. sebenarnya sudah jelas. Karena jadi hubungan Maria dan Yusuf, relasi atau status perkawinan Maria dan Yusuf itu sudah di tahap pertama, sudah selesai tahap pertama, yang disebut tahap Erwin tadi ya, Hmm. tahap pertunangan. Namun setelah selesai tahap pertama ini, ya wanita belum dibawa ke rumah, sehingga belum memungkinkan untuk hamil. Itu maksudnya. Itu maksud Hmm. belum memungkinkan karena tahap kedua belum dilakukan. Sehingga situasi itu menjadi kesempatan bagi malaikat untuk menjelaskan perihal bagaimana caranya anak itu dikandung, yaitu dari Roh Kudus. Ya. Sehingga pertanyaan Maria bagaimana mungkin hal itu akan terjadi, menjelaskan status perkawinan Maria yang baru sampai di tahap pertama, artinya belum serumah dengan Yusuf. Kan baru bisa hamil kalau serumah. Roma. Lalu kemudian sekaligus menjelaskan juga perihal bagaimana caranya anak itu dikandung, yaitu dari Roh Kudus. Itu maksudnya. Oke, oke, mau terima kasih untuk klarifikasinya. Ada satu pertanyaan lagi, sebenarnya tadi udah dijelasin juga, tapi kayaknya pengen menegaskan. Ketika Sakaria menanyakan nubuat malaikat, kan Sakaria tuh dihukum mau jadi bisu. Tapi ketika Maria bertanya, mengapa Maria tidak dihukum gitu? Oh ya, baik. Tadi sudah dijelaskan. Ya, sudah. Iya, udah dijelaskan. Agak berbeda motif pertanyaannya. Nah, pertanyaan Sakaria ragu. Ya, ragu karena apa? Karena Imannya yang kurang percaya ya. ya dia kurang percaya karena dia sudah tua. Nah, pertanyaan Maria beda bunyinya. Maria minta Hmm. klarifikasi, minta penjelasan tentang caranya, bukan minta bukti. Ya. Hmm. Jadi kalau Sakaria kan meminta bukti petandanya. Hmm. Maria meminta penjelasan agar mengerti langkah selanjutnya bagaimana. Jadi buat saya mengerti. Kondisi saya belum dibawa ke rumah oleh Yusuf. Terus bagaimana itu bisa terjadi? Sangat berbeda. Ya. Sehingga nanti eh, reaksi Maria ini tidak bertentangan dengan jawaban akhirnya. Aku ini hamba Tuhan, Hmm. jadilah padaku berkata. Oke, mau terima kasih untuk penjelasannya. Bentar. Saya ada lagi pertanyaan di bawah. Untuk Kristen yang non-Katolik, percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya pengantara Allah dan manusia, dan tidak memerlukan perantaraan Maria atau santo-santa lainnya. Bagaimana pendapat Romo, padahal Maria juga banyak berperan di dalam Alkitab Ya, ya. Baik ya. Jadi sama sebetulnya. Saya terus sudah saya jelaskan tadi. yang tadi ya. Jadi kepengantaran Yesus itu dalam arti dua arah, dari pihak Allah dan dari pihak manusia. Ya. Dia sungguh Allah sebagai keselamatan dari Allah, lalu kemudian juga penerimaan keselamatan itu oleh manusia. Dalam arti itu hanya satu pengantara, yaitu Yesus. Namun kepengantaran tunggal Yesus ini tidak meniadakan peran-peran manusia lain yang dapat membawa kita kepada Yesus. Itu yang diimani ya. Jadi kepengantaran Yesus ini tidak meniadakan ya,
peran-peran, maka kan kita saling mendoakan. Toh. Artinya kan kita saling mendoakan, juga kita meminta doa Maria. Artinya kita membutuhkan satu sama lain yang dapat membawa kita semakin dekat kepada Yesus. Nah, kan kita ini kan juga kalian minta Romo, tolong doakan saya. Itu minta pengantaran, minta doa, ya. Minta tolong doakan saya, ya, bawa saya dalam doa dan seterusnya. Nah, bagi kita doa yang paling unggul itu Maria, karena dia adalah wanita yang prima secara unggul. Lalu dalam karya keselamatan Allah dia memainkan peran yang unggul. Maka kita mengimani bahwa perannya sangat unggul. Lalu hal yang istimewa juga yang kita imani yaitu persekutuan para kudus. Dalam doa aku percaya itu di bagian akhir kita mengatakan aku percaya akan gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus. Persekutuan para kudus ini maksudnya apa? Persekutuan antara semua yang mengimani Kristus dan didiami oleh Roh. Siapa mereka itu? Yang sudah mulia di surga, yang menderita di api penyucian, dan yang masih bersiara di bumi. Bersekutu satu sama lain. Nada dasar dari persekutuan itu adalah kasih. Kebaikan yang terjadi pada satu ikut mempengaruhi yang lain. Lalu kemudian kehancuran pada yang satu ikut mempengaruhi yang lain. Dan anggota unggul dari persekutuan itu adalah Maria. Maka Maria mempengaruhi kita semua. Makanya karena ada persekutuan iman akan persekutuan itu, makanya kita punya tanggal 1 November dan juga tanggal 2 November. 1 November untuk menghormati semua orang kudus, Kudus. 2 November Untuk arwah. mereka yang masih berada di api penyucian. Karena kita bersekutu satu sama lain. Hmm. Dan persekutuan itu tidak berakhir dengan kematian. Persekutuan itu berlangsung terus. Kasih tidak berakhir dengan kematian. Setelah orang mati pun juga masih dapat kasih. Sebagaimana Allah kasih, dan kasih itu juga ada ya, pada manusia yang diciptakan secitra dengan. Oke, makasih Mo. Ini ada satu pertanyaan lagi. Ada pertanyaan, Bunda Maria meninggal dahulu baru kemudian diangkat ke surga atau Bunda Maria tidak meninggal tetapi langsung terangkat ke surga? Ya, umumnya tradisi Katolik mengatakan Bunda Maria tentu saja mati. Hmm. Lalu kalau mati berarti dia dibangkitkan. Hmm. Sama halnya kalau Yesus bangkit kan artinya tubuhnya yang lama itu menjadi tubuh yang baru, tubuh rohani. Sehingga Ya, kubur Tuhan. kosong, ya. Kubur makamnya kosong kan karena tubuh yang lama itu sudah ditransformasi, diubah menjadi tubuh rohani. Tubuh rohani itulah yang naik ke surga. Hal yang sama dikenakan kepada Maria. Kalau dia mati, tentu saja dia dibangkitkan sehingga dia punya tubuh rohani. Burhan yang baru. Ya, tubuh yang baru itulah yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi. Tapi harus dimengerti dengan baik dogma ini. Diangkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raga. Maksudnya keseluruhan eksistensi dunia di Maria tidak terkena oleh dosa, sehingga dia seluruhnya menikmati kemuliaan abadi surgawi. Tidak ada bagian dari dirinya terkait dengan itu ya, terkait dengan menyampaikan pesan-pesan tertentu, ya. Mungkin dalam terkait dengan situasi-situasi tertentu. Ya. Ada penampakan yang diakui secara resmi, ada yang belum. Itu secara singkat saya berikan. Oke, baik. Romo dan Bapak Ibu semuanya, mungkin kita akan cukupkan di sini untuk webinar kita terkait menggali iman Maria pada malam hari ini. Terima kasih banyak pada Romo Goris yang telah menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Romo dapat semakin memperkuat iman kita dan bisa meniru teladan Bunda Maria. Dan tentunya juga akan membawa buah-buah ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, mungkin kita mohon doa penutup ya dan berkat penutup dari Romo ya, Mo, untuk menutup acara kita pada malam hari ini. Baik. Berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk segala berkat dan kebaikan-Mu dalam hidup kami, terutama anugerah Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang lahir dari perawan Maria.
kami bersyukur bahwa dari Maria kami bisa belajar artinya beriman. Lebih dari itu kami bersyukur bahwa kami boleh mengandalkan doa-doa Bunda Maria. Kami mohon semoga iman Maria menjadi iman kami juga, sehingga hari demi hari kami boleh berkembang menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Sehingga pada waktunya kami boleh memasuki kemuliaan abadi surgawi sebagaimana telah dimasuki oleh berkatilah kami semua, berkatilah kegiatan-kegiatan kami selanjutnya. Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu, semoga berkat Tuhan Santa Terang Maria, saudara-saudari diberkati oleh Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra Bapa dan dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih banyak Romo untuk kesediaannya pada malam hari ini. Juga terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang telah bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Kita jumpa lagi untuk Rabu depan dengan tema yang berbeda. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Makasih ya, Mo. terima kasih.